Dua orang nelayan Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami kecelakaan laut pada di blok pantai pesisir Pangkalan, Kampung Cijulangadek, Desa Mandala Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua nelayan tersebut bernama Ohing dan Iman, yang diketahui merupakan bapak dan anak asal Kampung Kidang Kencana, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nahas, pada peristiwa kecelakaan laut tersebut, sang bapak meninggal dunia setelah terbawa gelombang tinggi laut di perairan Cikalong. AKP Hari Sakti selaku Kepala Satuan Polairut Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat mengatakan, bahwa Ohing ditemukan di pesisir pantai oleh warga sekitar. Kejadian pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, berlokasi di blok pantai pesisir Pangkalan, Kampung Cijulangadek, Desa Mandala Jaya, Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, saat mereka pulang dari menangkap ikan, lengkapnya kepada Tribun Priangan .com pada melalui sambungan telepon. Diketahui, Ohing dan Iman berangkat melaut pada lalu sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat menggunakan kapal Mina Tasik 03 dari Pelabuhan Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka pergi melaut dengan tujuan menangkap ikan. Saat itu, kapal dinahkodai oleh Ohing dan anak buah kapalnya ialah Iman, jelas Hari. Setelah melaut beberapa hari, tambahnya, pada Mina Tasik 03 ini hendak kembali ke Pelabuhan Pamayang Sari karena cuaca buruk. Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam ombak besar, sehingga alami oleng dan terbalik, jelas Hari. Akibatnya, lanjut dia, bapak dan anak itu segera berupaya untuk menyelamatkan diri ke pesisir pantai. Akan tetapi, belum tiba di pesisir, Ohing tergulung serta terseret ombak ke tengah laut dan dinyatakan hilang. Sedang Iman berhasil selamat sampai ke pesisir pantai. Setelah beberapa saat, korban bernama Ohing ditemukan warga di pesisir pantai, lengkap Hari. Sesaat sebelum Ohing ditemukan meninggal, rekan-rekan nelayan dan Polairut pun sempat melakukan pencarian. Tak dinyana, jenazah Ohing ditemukan warga di pesisir pantai. Setelah jenazah Ohing ditemukan, petugas beserta masyarakat segera membawanya ke Masjid Pamayang Sari. Diketahui, Iman sang anak mengalami luka lecet pada kedua tangan dan kaki, serta pada bagian dada. Korban selamat segera dilakukan pemeriksaan dan harus menjalani kesehatan secara berkala, supaya mengetahui kondisi tubuhnya, pungkas Hari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengimbau masyarakat pesisir waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan, pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten P. Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. Gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan, kata Eko Prasetyo. Untuk itu,
Ia juga meminta agar sektor pelayaran perlu memerhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk mewaspadai gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, saat dikonfirmasi Antara di Jakarta. Dia mengatakan, faktor pemicu terjadinya gelombang tinggi adalah arah angin. Indonesia bagian utara dominan arah angin bergerak dari barat laut timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan bagian selatan bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Dia melanjutkan, kondisi itu berpeluang meningkatnya gelombang tinggi setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat dan timur Pulau Simele, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten Pulau Sumba, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Di perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa berpotensi terjadi gelombang tinggi dengan kisaran 2,5-4 meter. Sedangkan, gelombang yang sangat tinggi dengan kisaran 4-6 meter diprediksi terjadi di Laut Natuna Utara.